Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali lagi dengan saya, Ibu Miftah. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang relasi dan berbagai cara menyatakan relasi, baik dalam menyatakan dalam diagram panah, menyatakan dalam diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, pada video kali ini kita masih belajar dalam pembahasan bab yang sama, yaitu relasi dan fungsi, namun pada pembahasan yang berbeda. Lebih tepatnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada video kali ini. Tujuan yang pertama yaitu, peserta didik dapat menunjukkan suatu fungsi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Langsung saja. Yang pertama, pengertian fungsi. Tetapi sebelum kita langsung masuk apa itu fungsi, kalian perhatikan terlebih dahulu gambar-gambar berikut. Sekarang, Ibu kasih syarat supaya relasi-relasi ini menjadi relasi khusus. Adapun syarat yang pertama, semua daerah asal harus terpasangkan. Nah, anak-anak, kita cek satu-satu ya dari ketiga gambar berikut. Dari ketiga gambar ini, yang mana yang memenuhi syarat yang pertama? Kita lihat gambar pertama. Apakah gambar pertama memenuhi syarat semua daerah asal harus terpasangkan? Iya, karena semua daerah asal atau anggota himpunan A memiliki pasangan. Selanjutnya, apakah gambar yang kedua memenuhi syarat? Iya, gambar yang kedua memenuhi syarat. Selanjutnya, apakah gambar yang ketiga memenuhi syarat? Tidak. Kenapa? Karena ada salah satu anggota himpunan A, yaitu B, tidak memiliki pasangan. Nah, ternyata yang memenuhi syarat adalah gambar yang pertama dan yang kedua. Nah, anak-anak, kalau semua daerah asal terpasangkan, berarti himpunan ini sama dengan domain, atau dengan kata lain, himpunan daerah asalnya kalau dengan syarat ini adalah domain. Selanjutnya, syarat yang kedua, domain terpasangkan tepat satu. Kita perhatikan lagi dari kedua gambar yang tersisa, mana yang memenuhi syarat yang kedua. Kita lihat pada gambar yang pertama. Pada himpunan pertama, apakah memenuhi syarat? Tidak, tidak memenuhi. Kenapa? Karena pada B anggota himpunan A terpasangkan pada dua buah anggota pada himpunan B, yaitu B terpasangkan dengan V anggota himpunan B, dan B anggota himpunan A terpasangkan dengan W anggota himpunan B, sehingga gambar yang pertama tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, apakah gambar yang kedua memenuhi syarat? Ya, gambar yang kedua memenuhi. Nah, ternyata dari ketiga gambar yang ada ini, yang memenuhi syarat adalah yang kedua. Nah, anak-anak,
relasi yang memenuhi syarat yang pertama, semua daerah asal harus terpasangkan, dengan syarat yang kedua, domain terpasangkan tepat satu, ini disebut dengan fungsi. Secara matematik, definisi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, anak-anak, di sini saya mempunyai contoh. Kalian perhatikan agar kalian menjadi lebih paham lagi. Perhatikan, dari relasi himpunan A ke himpunan B berikut yang merupakan fungsi adalah ada 4 buah relasi. A. Gambar pertama dan kedua. B. Gambar pertama dan ketiga. C. Gambar kedua dan ketiga. D. Gambar kedua dan keempat. Untuk mengetahui yang mana yang merupakan fungsi dari keempat gambar relasi dua himpunan, kita ingat lagi syarat yang tadi sudah diberikan. Syarat yang pertama, semua daerah asal harus terpasangkan. Dan syarat yang kedua, domain terpasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Kita lihat pada gambar yang pertama. Apakah dia merupakan fungsi? Tidak, karena gambar yang pertama tidak memenuhi pada syarat yang kedua, atau domainnya ada yang memiliki 2 pasang pada anggota himpunan B, yaitu 2 pada anggota himpunan A terpasangkan lebih dari 1, atau maksudnya terpasangkan 2 pada anggota himpunan B, sehingga gambar yang pertama ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, gambar yang kedua, apakah merupakan fungsi? Iya, karena semua daerah asalnya terpasangkan dan terpasangkannya tepat satu pada anggota himpunan B. Selanjutnya, gambar yang ketiga, apakah merupakan fungsi? Ya, gambar yang ketiga merupakan fungsi karena semua daerah asalnya terpasangkan dan domainnya terpasangkan tepat satu pada anggota himpunan B. Selanjutnya, kita lihat gambar yang keempat. Apakah gambar yang keempat ini merupakan fungsi? Tidak, karena ada salah satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan, sehingga gambar yang keempat ini bukan merupakan fungsi. Nah, anak-anak, jadi dari keempat gambar relasi dua himpunan ini, yang merupakan fungsi adalah gambar yang kedua dan yang ketiga, sehingga jawabannya adalah C. Nah, gimana anak-anak? Gampang kan? Anak-anak, kita masuk ke yang pertama, yaitu menyatakan fungsi atau pemetaan dalam diagram panah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah pelajari tentang pengertian fungsi. Pengertian fungsi yaitu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyatakan fungsi dari dua himpunan ke dalam bentuk diagram panah? Perhatikan, misalnya ada anggota himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggotanya A, B, dan C. Selanjutnya, dari kedua himpunan ini dipasangkan satu pada anggota himpunan A ke A anggota himpunan B,
Selanjutnya, 2 anggota himpunan A dipasangkan pada B anggota himpunan B, dan 3 pada anggota himpunan A dipasangkan pada B anggota himpunan B. Nah, anak-anak, dari diagram panah ini kita dapatkan domainnya adalah 1, 2, dan 3. Domainnya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kodomainnya adalah A, B, dan C. Dan selanjutnya, rangnya adalah A dan B. Nah, anak-anak, dari diagram ini kita lihat 1 ke A, 1 pada anggota himpunan A ke A pada anggota himpunan B, ini dapat ditulis seperti ini. Dan ini dibaca 1 dipetakan ke A. Selanjutnya 2 ke B, ini dapat ditulis seperti ini. Dan dibaca 2 dipetakan ke B. Selanjutnya 3 dipasangkan ke B, ini ditulis seperti ini. 3 ke B dibaca 3 dipetakan ke B. Nah, anak-anak, 1 dipetakan ke A ini adalah bayangan atau peta dari 1. 2 dipetakan ke B, B-nya ini adalah bayangan atau peta dari 2. Dan selanjutnya 3 ke B, B-nya ini 3 dipetakan ke B, B ini adalah bayangan atau peta dari 3. Nah, selanjutnya penamaan suatu fungsi. Untuk penamaan suatu fungsi atau pemetaan dapat diberi dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, J, dan lain-lain. Contohnya, fungsi F memetakan 1 ke X. Ini dibaca fungsi F memetakan 1 ke X. Selanjutnya contoh lagi kalau menggunakan G, berarti fungsi G memetakan 2 ke B. Contoh lain, fungsi H memetakan X ke A. Contoh lain lagi, fungsi I memetakan G ke Z. Ingat ya, dalam penamaan suatu fungsi menggunakan huruf kecil. Nah, itulah tadi. Perhatikan agar kalian menjadi lebih paham. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B dengan anggota A, B, C. Buatlah diagram panah fungsi F dengan 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 dipetakan ke A, 4 dipetakan ke C. Nah, anak-anak, untuk membuat diagram panah fungsi F dari himpunan A ke himpunan B, untuk membuat diagram panah dari fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, pertama-tama kita gambar dulu diagram panahnya. Ya, kita gambar dulu himpunannya seperti ini. Ini himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya kita lihat 1 dipetakan ke A. Ini berarti 1 dipasangkan ke A. Selanjutnya 2 dipetakan ke B. Ini artinya 2 dipasangkan ke B.
Selanjutnya 3 dipetakan ke A. Ini berarti 3 dipasangkan dengan A. Selanjutnya 4 dipetakan ke C. Ini berarti 4 dipasangkan dengan C. Nah, ini adalah diagram panah dari fungsi f yang memetakan 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A, dan 4 ke C. Nah, anak-anak gimana? Sudah paham? Kalau kita perhatikan baik-baik, apa bedanya diagram panah pada relasi dan diagram panah pada fungsi? Kalau kita perhatikan baik-baik, pada relasi, setiap anggota himpunan A disebut dengan daerah asal, dan anggota-anggota himpunan A yang memiliki pasangan pada anggota-anggota himpunan B itu disebut dengan domain. Sedangkan pada fungsi, setiap anggota himpunan A disebut dengan daerah asal dan sekaligus domain. Dan juga pada setiap anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pada anggota himpunan B. Lalu bagaimana dengan daerah kawan atau kode main? Untuk kode main atau daerah kawan pada relasi dan fungsi itu sama saja. Nah, selanjutnya kita belajar menyatakan fungsi atau pemetaan ke dalam bentuk diagram Kartesius. Perhatikan anak-anak, agar kalian lebih paham, saya punya contoh. Misalkan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B dengan anggota X, Y, Z dipetakan oleh sebuah fungsi f, yang mana fungsi f memetakan 1 ke X, fungsi f memetakan 2 ke Y, fungsi f memetakan 3 ke X, dan fungsi f memetakan 4 ke Z. Nah, bagaimana cara menyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk diagram Kartesius? Pertama-tama, kita buat dulu bentuk diagramnya seperti ini. Selanjutnya, himpunan A dan anggota-anggotanya ini kita letakkan pada sumbu X atau sumbu horizontal seperti ini. Kemudian himpunan B dengan anggota-anggotanya X, Y, Z ini kita nyatakan dalam sumbu Y seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi f memetakan 1 ke X. Ini berarti kita lihat 1 pada anggota himpunan A dan X pada anggota himpunan B. Fungsi f memetakan 1 ke X, artinya kita letakkan titik di sini. Selanjutnya yang kedua, fungsi f memetakan 2 ke Y. Di sini 2 dan di sini Y. Maka titiknya ada di sini. Selanjutnya, fungsi f memetakan 3 ke X. 3 di sini, X di sini. Maka titiknya di sini. Selanjutnya, fungsi f memetakan 4 ke Z. 4 pada anggota himpunan A dan Z pada anggota himpunan B. Maka titiknya di sini. Nah, ini adalah diagram Kartesius
yang menyatakan fungsi F memetakan himpunan anggota A ke anggota himpunan B. Selanjutnya, kita menyatakan fungsi atau pemetaan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, misalkan ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B dengan anggota P, Q, R. Dan selanjutnya, fungsi F memetakan A ke B dengan fungsi F memetakan 1 ke P, fungsi F memetakan 2 ke Q, fungsi F memetakan 3 ke P, dan fungsi F memetakan 4 ke R. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan dari himpunan A ke himpunan B dengan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita nyatakan ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka kita nyatakan dulu dalam bentuk yang seperti ini, yang mana pasangan berurutannya adalah X, Y dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Selanjutnya, kita nyatakan ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita lihat, fungsi F memetakan 1 ke P. Ini, fungsi F memetakan 1 ke P. Ini berarti dapat kita tulis seperti ini, 1, P. Karena 1 dipetakan ke P. Selanjutnya, fungsi F memetakan 2 ke Q. Karena 2 dipetakan ke Q, maka kita tulis seperti ini. Selanjutnya, fungsi F memetakan 3 ke P. Maka dapat kita tulis seperti ini. Dan selanjutnya, fungsi F memetakan 4 ke R. Maka kita tulis seperti ini. Ada lagi? Enggak. Jangan lupa tulisnya di depan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, anak-anak, jadi ini adalah himpunan pasangan berurutan dari fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B adalah 1, P, 2, Q, 3, P, 4, R. Nah, anak-anak, apa bedanya himpunan pasangan berurutan pada relasi dan himpunan berurutan pada fungsi? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau himpunan pasangan berurutan pada relasi ini yang seperti ini, 1, P, 2, Q, 3, P, 4, R. Kalau himpunan pasangan berurutan pada relasi, anggota himpunan A-nya boleh berulang. Boleh berulang maksudnya anggotanya boleh terpasangkan lebih dari satu. Anggota himpunan A-nya boleh terpasangkan lebih dari satu pada anggota himpunan B. Sedangkan pada fungsi, himpunan pasangan berurutannya tidak boleh berulang, harus sekali. Seperti 1, P, satunya tidak boleh berulang. 2, Q, duanya tidak boleh berulang. Maksudnya, anggota himpunan A tidak boleh memiliki lebih satu pasang pada anggota himpunan B. Nah, itulah bedanya. Pada himpunan pasangan berurutan untuk relasi boleh berulang, sedangkan pada fungsi tidak boleh berulang. Nah, perhatikan
Ada contoh lagi. Dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah A 1,1, 2,1, 3,2, 3,3, B 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, C 1,1, 2,2, 3,1, 4,2, D 1,1, 2,2, 2,3. Nah, untuk mengetahui apakah ini merupakan himpunan pasangan berurutan atau bukan, merupakan himpunan pasangan berurutan yang merupakan suatu fungsi atau bukan, kita ingat bahwasanya himpunan pasangan berurutan pada suatu fungsi itu anggota himpunan A-nya tidak boleh berulang. Kita lihat pada yang pertama, pada A. 1,1, 2,1, 3,2, 3,3. Tiganya berulang nih, 3,2, 3,3. Maka ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya yang B, 1,1, 1,2, 2,2, 3,3. Fungsi bukan? Bukan, karena satunya berulang. Pada fungsi himpunan pasangan berurutan, anggota himpunan A-nya tidak boleh berulang, sehingga B bukan merupakan fungsi. Selanjutnya yang C, anggotanya 1,1, 2,2, 3,1, 4,2. Apakah ini merupakan fungsi? Ya, merupakan fungsi, karena anggota himpunan A tidak ada yang berulang atau tepat memiliki satu pasangan pada anggota himpunan B. Selanjutnya, berarti yang C ini merupakan fungsi. Kita lihat yang D. Apakah yang D merupakan fungsi? Kita lihat 1,1, 2,2, 2,3. Duanya berulang, berarti yang D bukan merupakan fungsi. Sehingga dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah yang C, yaitu 1,1, 2,2, 3,1, 4,2. Selanjutnya kita belajar banyaknya fungsi dari dua himpunan. Anak-anak, masih ingatkan tadi bahwasanya pengertian fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, sekarang misalkan ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota A yang dinyatakan dengan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, pertama-tama kita buat dulu diagram himpunannya seperti ini. Ini himpunan anggota A dan himpunan anggota B seperti ini. Lalu kita akan menyatakan himpunan A ke himpunan B menjadi sebuah fungsi. Ingat bahwasanya fungsi disebut juga relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota himpunan B. Berarti dari angka 1 dan angka 2 pada anggota himpunan A ini dipasangkan ke A pada anggota himpunan B. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat banyaknya anggota himpunan A adalah 2. Berarti dapat kita tulis N A
sama dengan 2. Ini dibaca banyaknya anggota himpunan A adalah 2. Lalu kita lihat banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada 1. Maka dapat kita tulis NB sama dengan 1. Nah, kita lihat lagi. Banyak fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B hanya 1. Nah, 1 itu kan dipangkatkan dengan 2. 1 itu kan dapat dipangkatkan dengan 2. Kalau kita lihat ini kan 1 ini merupakan banyaknya anggota himpunan B dan 2 ini banyaknya anggota himpunan A, sehingga dapat kita tulis banyaknya fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B yaitu NB dipangkatkan dengan NA, begitu. Nah, sekarang misalnya pada himpunan yang kedua ada lagi himpunan A dengan anggota 1 dan himpunan B dengan anggota P dan Q. Yang mana dengan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, pertama-tama kita buat dulu diagramnya. Kita buat himpunan A seperti ini dan himpunan B seperti ini. Selanjutnya kita nyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Sekarang kita pasangkan angka 1 pada anggota himpunan A ke tepat 1 anggota himpunan B. Misalnya pada P seperti ini. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. 1 pada anggota himpunan A kita pasangkan pada Q pada anggota himpunan B. Nah, kalau kita lihat banyaknya anggota pada himpunan A adalah 1, maka dapat kita tulis NA sama dengan 1. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan B adalah 2, maka dapat kita tulis NB sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat banyaknya fungsi yang dapat terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah 2, 1, 2. Berarti 2 ini nih. 2 itu adalah 2 sama dengan 2 dipangkatkan 1. Nah, kalau kita lihat 2 ini merupakan banyaknya anggota himpunan B dan 1 merupakan banyaknya anggota himpunan A, sehingga dapat kita tulis NB dipangkatkan NA, atau banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk menentukan banyaknya fungsi dari 2 himpunan adalah dapat dinyatakan dengan banyaknya anggota himpunan B lalu dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Gimana? Semoga sampai sini paham. Kita lihat contoh. Diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota P, Q. Jika F menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B,
maka banyak kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk adalah, kita lihat, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3. Selanjutnya, himpunan B dengan anggota P, Q, dan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ditanya, banyaknya kemungkinan fungsi yang dapat dibentuk. Nah, untuk menyatakan banyaknya fungsi dari himpunan tersebut, kita lihat banyaknya anggota himpunan A ada 3, maka dapat kita tulis NA sama dengan 3. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan B ada 2, sehingga dapat kita tulis NB sama dengan 2. Nah, untuk menyatakan fungsi, yaitu banyak dari anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya anggota himpunan B adalah 2, dan banyaknya anggota himpunan A adalah 3, sehingga ini dapat kita substitusikan ke NB dipangkatkan dengan NA, sehingga menjadi 2 dipangkatkan dengan 3. 2 dipangkatkan dengan 3, ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 8. Nah, jadi banyaknya fungsi yang dapat dibentuk dari 2 himpunan ini adalah 8. Itulah tadi penjelasan materi tentang fungsi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan latihan-latihan soal dengan baik dan benar. Saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata di dalam menjelaskan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.